semuanya, apa kabar? Bersama aku Novi, aku bakalan nemenin kalian di program perdananya aku di Susuka, obrolan santai bareng kami. Nah sebelumnya nih ya, kami siswa SMK Negeri 1 Pucuk Setuan telah melakukan vaksinasi dan menerapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, serta menjaga jarak. Nah kali ini aku bakalan ngebahas tentang karya SMK. Sebenarnya karya SMK itu apa sih? Jadi karya SMK itu suatu barang yang diciptakan ataupun yang dihasilkan oleh salah satu jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Pucuk Setuan. Pasti kalian pada penasaran kan dari jurusan apa dan karya apa aja yang udah dihasilkan dari jurusan tersebut. Dan aku juga udah ngundang nih salah satu bintang tamu yang pasti sangat spesial dan istimewa. Jangan kemana-mana, tetap di Susuka, obrolan santai bareng kami. Nah kembali lagi nih bersama aku. Kali ini aku nggak sendirian. Aku udah sama bintang tamu yang udah aku undang sebelumnya. Halo Ibu. Halo, selamat pagi kembali nak. Boleh dong Bu dikenalin gitu nama Ibu siapa, perkenalan diri biar para penonton bisa kenal Ibu siapa. Terima kasih. Saya kebetulan guru di SMK Negeri 1 Pucuk Setuan. Kebetulan saya memegang jabatan sebagai kepala jurusan di sini. Nah, terima kasih atas undangan dari Mbak apa namanya Mbak? Novi. Mbak Novi, terima kasih undangannya Mbak Novi. Iya, Ibu, mari kita sama-sama. berbincang Ibu. Mbak Novi, silakan Mbak Novi. Nah jadi Ibu cantik ini namanya Ibu Lamriah selaku kepala program keahlian audio video ya kan Bu. Iya betul. Kali ini kita Bu bakal ngebahas tentang karya-karya yang berhubungan dengan audio video Bu. Kita langsung membahas karya-karya dari audio video. Ibu boleh ceritain sedikit nggak tentang audio video? Oh, kita kalau berbicara masalah audio video, secara garis besar audio video itu ya, itu sama aja halnya dengan kita berbicara masalah elektronika. Audio video itu sama dengan elektronika seperti yang biasa kita gunakan di dalam keluarga, di dalam masyarakat maupun di rumah sakit dimanapun kita berada selalu menggunakan elektronika. Tapi khususnya untuk audio video kami ngambil spesialis audio dengan video. Yang dikatakan audio video yaitu audio adalah suara, video adalah gambar. Jadi kalau mengenai audio kita terjun kepada penguat. Biasanya sih yang Mbak pakai di rumah itu ampli di rumah ya bukan? Iya. Iya. Kemudian kalau video kita gunakan itu juga televisi. Berarti Mbak juga punya televisi di rumah ya Mbak ya? Iya. Kira kita begitu. Tapi kalau kita kembangkan jauh lebih besar loh masalah elektronika. Banyak sekali elektronika ini. Contohnya di rumah itu kita kan pakai rice cooker, kita pakai listrik, pakai radio, pakai amplifier, itu semuanya elektronika. Itu kalau spesifiknya yang sekarang ini di SMK 1 Pucuk Setuan itu adalah audio video. Audio adalah suara, video adalah gambar. Jadi kita mari ngambil yang spesifiknya saja. Iya Bu. Lagi Mbak. Tapi nih ya Bu, dengar-dengar mulai dari tahun ini sampai tahun yang akan datang tuh ada ganti nama jurusan ya Bu? Mbak ini memang cerdas, tahu aja perkembangan di sini. Iya. Ya kebetulan sih Mbak, memang jurusan ini lagi tukar jurusan. Sebenarnya jurusan TEI dengan AP itu identik sama saja sih. Cuman AP tadi kita katakan audio dengan gambar. Kalau kita mau mengambil ke elektronika industri,
kita cenderung kepada kontrol dan sistem. Sistem kontrol atau sensor. Lebih cenderung ke sana, tapi semuanya itu bergerak di bidang elektronik. Hanya spesifiknya saja sih Mbak yang berbeda. Iya. Nah, Mbak, itu perlu ada nggak perbedaan antara audio video dengan elektronika industri? Perbedaannya gitu. kalau dikatakan perbedaannya sih sama-sama elektronika sih Mbak. Sama elektronika, iya. Cuman spesifiknya ada sih Mbak. Kalau elektronika audio video dia berbicara masalah suara dan gambar. Kalau elektronika industri itu jauh lebih berkembang. Kita dia terjun kepada sensor dan sistem kontrol. Sesuai dengan perkembangan sekarang ini anak ya. Ya Mbak ya, maaf ya Mbak sekalian anak sekalian Mbak. Sorry ya Mbak ya. Zaman sekarang ini kan perkembangan elektronika itu cukup pesat. Iya, sangat luas ya Seperti jamur perkembangannya loh Mbak. Kita nggak bisa ngikutin. Jadi kita coba alihkan audio video ke elektronika industri sesuai dengan perkembangan yang ada sekarang ini. Jadi kalau dikatakan perbedaannya di mana, hanya saja spesifiknya yang ada gitu. Nah, dari sekian banyak cerita nih Bu mengenai audio video, kira-kira karya apa aja yang udah dihasilkan gitu? Kalau untuk audio video, untuk sampai sekarang anak-anak kita itu sudah bisa loh membuat itu satu proyek ampli loh nak. Ampli. Dengan satu penguat, satu penguat, dua penguat, mereka bisa ciptakan itu. Tapi untuk elektronika industri, ada juga sih hasil karyanya. Kita sudah buat itu smart home buat anak-anak tuh. Smart home itu ya menggunakan sensor dengan sistem. Itu barangnya sudah ada kita buat. Iya, apa aja itu Bu? Ya. Contoh. Salah satu contohnya ya Mbak ya. Itu sekarang kami itu udah lama membuat ada smart home. Mbak mau lihat barangnya Mbak? Terus selain itu apa lagi yang udah dibuat Bu? Selain dari smart home, kami sudah pernah membuat ampli, kemudian kami menggunakan yang dikatakan membuat gimana ya Mbak? Karena kita kan ceritanya sistem. Iya. Kemudian sensor. Nah semuanya itu kami sudah terapkan di bengkel gitu. Sistem itu kami terapkan di bengkel, kontrolnya pun kami terapkan di bengkel. Dan yang kalau dikatakan barang jadi yang kami buat, sekarang ini kami sudah membuat smart home salah satu. Tapi pada smart home ini ya Mbak ya, itu sudah tercakup di sana sensor dan program maupun kontrol. Udah tercantum di sana. Jadi sekarang tinggal siapa yang mau pesan silakan, kami silakan bisa membuat. Itu dari audio video atau dari elektronika industrinya Bu? Yang membuat gabungan audio video dengan elektronika industri. Kalau untuk elektronika industri itu udah apa aja yang dibuat Bu? Yang untuk elektronika industri yang kita buat tuh banyak sistem kontrolnya lah, sistem sensornya. Itu sekarang yang kami buat karena memang baru ya jurusannya ya. Itu kami baru terapkan di jurusan. Itu boleh lihat di jurusan kami tuh di pintunya itu punya sistem kontrol dan punya sistem sensor. Penghidupan lampunya juga kami punya sistem sensor juga. Nah, pada penasaran kan gimana kelanjutannya? Jangan kemana-mana, tetap di program kami terus ya. Mati kalian rata sampai kalian mampus. Apa sih? Itu kakinya sepatunya nggak boleh nempel-nempel di dinding. Kenapa rupanya? Ya emangnya nggak tahu ya di sekolah kita ada peraturan nggak boleh merusak fasilitas sekolah. Nanti bisa kena sanksi loh. Gara-gara kau mati nih kan? Wah, boleh. Dia bisa kena sanksi. Halo teman-teman, itu tadi adalah contoh video yang tidak patut untuk dicontoh. Bagi teman-teman, dilarang untuk merusak fasilitas sekolah karena ada sanksinya loh.
Nah, kembali lagi nih bersama aku dan juga Ibu Lambia. Nah, Bu, boleh nggak Bu ditunjukin gitu salah satu contoh elektronika industri? Oh ya, kebetulan ya Mbak, hari ini kami bawa ada contoh salah satu hasil produksi dari SMK Negeri 1 Persituan jurusan Elektronika Industri yang namanya Smart Home. Ini dia barangnya, coba. Nah, tadi seperti kita berbicara, elektronika industri itu dia cenderung berbicara masalah sensor dengan kontrol. Mari kita lihat ya nak ya, ini rumah smart home ini kita bisa menggunakan sensor cahaya loh nak. Sensor cahaya ini kita gunakan apabila malam hari itu nanti lampu terasnya itu hidup, gorden langsung tertutup. Mari kita buktikan. Coba Pak diperagakan. Ini adalah guru kami salah satu di jurusan Elektronika Industri. Namanya, silakan Pak. Halo semua, kenali nama saya Haryanto. Saya salah satu guru di Teknik Elektronika Industri. Di sini saya akan mencoba untuk memperlihatkan hasil karya dari jurusan kita. Nah, seperti yang tadi Bu Lambia katakan, smart home ini kita program dengan beberapa program dan menggunakan beberapa sensor juga. Nah, di sini ada salah satu sensor yaitu sensor cahaya yang dimana jika keadaan gelap hari, ya, lampu bagian luar dan juga gorden bagian dalam ini akan tutup gordennya, lampunya akan hidup. Nah, ketika malam hari dia seperti ini. Ya, jadi lampu luarnya mati dan gorden dalamnya itu akan kebuka. Nah, itu salah satu contohnya. Setelah itu kita juga bisa mengontrolnya dengan menggunakan smartphone atau handphone Android kita. Ya, yang pertama kita bisa menghidupkan lampu yang ada di setiap ruangan rumah dengan hanya menekan telepon Android kita ya. Seperti kita misalkan mau mematikan semua lampu. Nah, otomatis lampu akan mati. Begitu juga seperti untuk menghidupkannya. Untuk menghidupkan kita tinggal menekan tombol di Android kita. Lalu juga smart home ini bisa mengontrol untuk membuka pintu gerbang dan pintu dari tiap-tiap yang ada di kamar, pintu depan seperti itu. Nah, seperti ini contohnya, kita akan coba membuka gerbang depan. Kita akan coba buka gerbang depannya. Nah, setelah itu juga bisa kita tutup. Pintunya juga bisa kita kontrol dengan menggunakan Android kita, seperti itu. Coba diperagakan Pak, buka pintu kamar depan. Pintu depan, kita coba buka pintu depan. Terbuka ya Mbak. Ya, seperti itu. Nah, sekarang coba kita kita mau menghidupi lampu yang di ruangan. Bisa ya Pak, lampu ruangannya di ruangan. dimatiin. Lampu ruangan kita matiin. Bisa ya nak ya? Bisa ya Mbak? Berarti harus benar-benar teliti ngerjainnya. Beginilah Mbak, hasil karya dari elektronika industri. Jadi semuanya pembicaraan kita seperti yang tadi, baik audio video maupun elektronika industri sifatnya adalah elektronika. Cuman audio video bersifat suara dan gambar, elektronika industri itu lebih cenderung kepada sistem kontrol dengan sistem apa tadi Pak? Sensor. Sistem sensor. Kita menggunakan sensor. Sensor ini juga bermacam-macam loh Mbak. Ada sensor cahaya, ada sensor panas, ada sensor cahaya, panas, banyak sensor lah kita mau aja. Ya, Bu? Nah, termasuk juga bayangan. Seperti yang kita lakukan di jurusan, kita hanya lewat saja seperti ini, itu pintu bisa terbuka. Otomatis. Itu otomatis. Itulah Mbak kira-kira. Kalau mau lebih ditanya lebih luas lagi loh Mbak, itu silakan aja Mbak. Anaknya dibawa masuk tuh. Udah kawin ya Mbak? Belum? Belum. Oh ya nanti mudah-mudahan dia bilang sama ininya ya sama keluarganya.
bilang sama saudaranya, bilang sama tetangganya. Semoga nanti bisa masuk sekolah ke SMK Negeri 1 Percusetuan, khususnya elektronika industri, biar jumpa dengan Pak Anto. Ya Mbak ya. Iya Bu. Jadi tuh Bu, diperkirakan membuat kayak gitu waktunya lama nggak? Tergantung sih Mbak, permintaannya, sensornya mau berapa, lampunya mau berapa, dan fisiknya mau berapa. Karena pekerjaan ini ada 3 sistem, fisik, rangkaian, dan program. Tapi kalau yang seperti yang kita tampilkan ini, rasanya tidak sampai seminggu, 2-3 hari juga selesai. Karena bisa diprogram sih. Berarti cepat juga ya Bu? Bisa. Kirain tadi kayak sampai berminggu-minggu gitu. Tidak. Karena yang membuat fisiknya nanti ada yang satu, membuat programnya satu orang, membuat rangkanya satu orang. Harus dengan teliti ya Bu? Iya teliti. Mbak. Iya. Ya itu Bu terinspirasi dari mana buat rumah-rumah gitu? Kita terinspirasi dari mana ya, pertanyaannya cukup bagus sekali. Seperti yang tadi Ibu katakan, zaman sekarang ini kan semuanya zaman canggih ya. Iya. Sensor, kontrol semua. Bagaimana saya membuat ini tercakup dalam satu bentuk. Jadi makanya saya terinspirasi membuat smart home ini. Di smart home ini tadi kan seperti kita tampilkan sendiri ya Mbak ya. Di sana sensornya ada, kontrolnya ada, smart home-nya pun ada. Terinspirasi ke sana. Seperti yang kita lihat sekarang ini begitu canggihnya menggunakan smartphone. Bagaimana saya menampilkan ini dalam satu bentuk tapi mencakup sekian banyak, sehingga timbullah inspirasi membuat smart home. Dalam smart home ada sensornya, ada sistem kontrolnya, ada rangkaiannya, komplit deh Mbak. Kalau untuk nyari bahannya itu Bu susah Bu untuk cara pembuatannya dari bahan-bahannya itu? Kalau bahan fisik sih gampang. Kalau untuk Sumatera Utara rasanya sih nggak sulit sekali sih mencari komponen elektronika. Kita hanya bisa mencari, kita kirim aja, minta ke Bandung. Sekarang kan bisa main online semuanya. Nah kan pasti banyak kan Bu yang udah dibuat smart home itu. Itu diperjualbelikan atau tidak Bu? Kita sih memperjualbelikan, siapa yang memesan kita juga bisa pasang di rumahnya. Sudah banyak sih yang datang, bahkan dari universitas, bahkan dari banyak universitas sudah datang, banyak dari sekolah, banyak dari sudah melihat, dari kedinasan juga sudah melihat. Tapi kayaknya kalau mereka mau membuat di rumah itu kan biayanya besar ya kali ya Mbak ya. Iya. Apalagi dikerja harus dengan benar-benar teliti. Iya, ketelitian sih memang nomor 1, tapi saya rasa itu biayanya besar. Kalau hanya kita di rumah biasa, yang pakai biasa aja Mbak. Tapi kalau kita menggunakan kantor itu sebaiknya pakai seperti ini. Soalnya itu apa aja lagi Bu contoh-contohnya? Kita itu juga sudah membuat lampu loh itu. Semua ruangan itu kita kontrol dengan handphone itu pakai smartphone. Berarti semua udah menggunakan handphone ya? Udah menggunakan handphone. Itu di jurusan itu ya Mbak ya. Lampu kami itu kami kontrol pakai handphone. Jadi mematikan juga kami pakai handphone, menghidupkan kipas juga kami pakai handphone. Iya. Nah di jurusan kami itu juga itu gorden kami itu otomatis itu loh. Udah kami buat sistemnya di sana. Jika sudah sore nanti itu lampu terasnya hidup, gordennya itu tutup. Sudah kami terapkan. Otomatis juga berarti. Otomatis. Kayak home itu smart home. Kayak gitu smart ya. home. Pasti kan Bu, yang namanya kita SMK pasti ada PKL. Iya. Nah kalau untuk jurusan audio video, PKL-nya menggunakan metode yang seperti apa? Nah kalau ini berbicara audio video ya Mbak ya. Iya. Kalau untuk audio video itu kan sifatnya yang pertama, karena yang PKL itu ada 2 gelombang. Pertama dia di kelas 11 semester 4. Nah kita sama-sama tahu ya Nak ya, baru 3 semester belajar tentu mereka masih belajar dasar. Pengenalan komponen, perakitan dasar, dan pengukuran komponen. Dengan modal seperti itu mereka, kita masukkan dia tempat PKL, tujuan utamanya bagaimana dia memperkenalkan atau menyamakan apa yang dia dapat di sekolah dan apa yang dia dapat di lapangan. Dan lebih utamanya lagi,
lebih utamanya lagi untuk belajar dewasa dan belajar bagaimana sistem di industri. Karena tamatan SMK itu, ya nak ya mbak ya, tamatan SMK pada umumnya diciptakan tamat untuk siap kerja. Jadi sebelum mereka tamat, nah di kelas 2 dikasih dulu PKL, mereka kenal lapangan dulu sambil melebarkan ilmu yang dapat dari sekolah. Baru kelas 3-nya PKL lagi, mereka itu sifatnya bukan lagi mengenal bagaimana sistem kerja di perusahaan. Nah, bagaimana bisa terjun bekerja di perusahaan. Nah begitu. Nah, pasti pada penasaran kan kelanjutannya gimana? Tetap terus sama aku dan juga Ibu Nurbiah. Sampai jumpa. Dan kemana-mana tetap di Susuka, obrolan santai bareng kami. Mati kalian rata sampai main mampus. Apa sih? Itu kakinya, sepatunya nggak boleh nempel-nempel di dinding. Kenapa rupanya? Ya emang nggak tahu ya, di sekolah kita ada peraturan nggak boleh merusak fasilitas sekolah. Nanti bisa kena sanksi loh. Gara-gara kau mati nih kan? Wah, boleh. Dia bisa kena sanksi. Halo teman-teman, itu tadi adalah contoh video yang tidak patut untuk dicontoh. Bagi teman-teman, dilarang untuk merusak fasilitas sekolah karena ada sanksinya loh. Halo semua, kembali lagi nih bersama aku dan juga Ibu Lampia. Nah Bu, tadi kan kita udah bahas tentang karya-karya tentang audio video nih. Boleh dong Bu, Ibu kasih motivasi ke penonton semua, ke teman-teman semua supaya semangat dalam berkarya dan juga belajarnya. Nah ini dia, ini kebetulan motivasinya. Seperti yang Mbak katakan tadi, kita kan sama-sama tahu semuanya sekarang ini tidak ada siswa, tidak ada anak-anak, bahkan yang belum sekolah juga sudah mempunyai handphone. Iya. Kita jangan menggunakan handphone itu untuk sosmed yang tidak berguna. Mari kita gunakan untuk yang berguna. Seperti yang kami tampilkan tadi, dengan menggunakan handphone semuanya bisa kita pakai. Ya, dengan menggunakan handphone kita bisa menyalakan lampu, dengan menggunakan handphone kita bisa buka pintu, dengan menggunakan handphone juga kita bisa belajar, dengan menggunakan handphone kita juga bisa menyimpan data. Jangan digunakan handphone itu hanya untuk bermain game atau menonton yang tidak penting. Tidak. Terus Bu, ada lagi nggak Bu motivasinya gitu? Saya rasa cukup sekian aja lah ya Mbak ya. Berarti banyak nih kegunaan handphone, tidak hanya untuk main sosmed atau main game saja, tetapi banyak kegunaannya kalau kita bisa bijak memakainya. Itu tergantung dalam diri kita masing-masing. Nah, nggak terasa ya Bu, udah beberapa menit aja nih kita nemenin penonton, nemenin teman-teman tentang bincang-bincang kita tentang karya SMA. Nah, buat kalian yang ingin terus berkarya harus tetap semangat ya melamun untuk kreativitas lebih produktif daripada sibuk tanpa hasil. Sekian bincang-bincang kami sama Ibu Lamria. Sampai jumpa di next video. Dan sampai jumpa. Mati kalian rata sampai main mampus. Apa sih?
sepatunya nggak boleh nempel-nempel di dinding. Kenapa rupanya? Ya emang nggak tahu ya, di sekolah kita ada peraturan nggak boleh merusak fasilitas sekolah. Nanti bisa kena sanksi loh. Gara-gara kau mati nih kan? Wah, nggak boleh. Dia bisa kena sanksi. Halo teman-teman, itu tadi adalah contoh video yang tidak patut untuk dicontoh. Bagi teman-teman, dilarang untuk merusak fasilitas sekolah karena ada sanksinya loh.